yang dipercaya oleh sang herbalis itu untuk membina kader-kader unggulan ini berkhianat. Kegiatannya dipotong kompas, sinergi kepada sang pewarta. Kemudian si herbalis ini mengultimatum, pengen tahu ini maunya si yang dipercaya, si ustadz, si guru, si kiai yang kita percaya ini maunya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakum. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Padepokan Tirta Sirot Asifah, kampungnya Ciburia, Desa Cinameng, Kecamatan Tinjuk Raya, Bogor, Indonesia. Alhamdulillah di sini kita berusaha bagaimana memahami sang diri pribadi yang punya kekuatan, keistimewaan, keajaiban yang sangat luar biasa, dan masing-masing jiwa semuanya sama, punya kekuatan yang sama, punya kemampuan yang sama, punya keistimewaan yang sama, karena berasal dari satu, yaitu Sang Yang Toyo, Tuhan, Allah, Pangeran, siapapun yang tidak pernah bisa dicerna, difahami oleh otak akal pikiran, karena apapun sebutan yang kita labelkan kepada Sang Yang Toyo itu, Sang Yang kan keno kinoyo ngopo, yang tidak bisa kita sebutkan yang sebenarnya karena keterbatasan kemampuan daya nalar, daya pikir, daya intelektual kita sangat terbatas untuk mengerti Sang Yang Toyo tersebut atau sesuatu yang istimewa yang tanpa batas. Di sini kita akan membahas bagian pemahaman dari kehidupan, yaitu bagaimana tarian semesta, bagaimana semesta bicara. Kita selaku insan manusia hanya sebagai penyaksi, pengamat. Kita menyaksikan bagaimana luar biasanya Sang Yang Toyo itu membuat cerita, membuat skenario hingga bergulir dijawab oleh sang waktu. Ini ada cerita hikmah yang terjadi, yang kita saksikan. Bermula dari seorang hamba yang keterkaitan dengan ikhtiar pengobatan. Terjalin sangat lama sekali. Saking percayanya ya seperti keluarga, saling membantu.
kondisi herbalis dengan seorang pasien memang yang sudah komplikasi dan itu berjalan bertahun-tahun. Kemudian sang pasien ini bertekad untuk mewakafkan yang merasa menjadi hak miliknya. Kemudian sang herbal pun sudah memastikan apakah tidak dipikir panjang dulu atau coba diberikan kepada yang lain yang memang menguasai hal sesuai keinginannya. Karena memang sang herbalis tersebut juga berkecimpung di bidang pendidikan berbasis realisasi keimanan. Jadi memang membantu bagaimana merealisasikan keimanannya untuk mencetak kader-kader yang akan berkualitas di bumi dimanapun mereka berada, menjadi tangguh, unggul, dan berjaya. Jadi sang herbalis itu bermimpi untuk menjadikan hamba-hamba Allah, generasi-generasi muda yang tidak berdaya, merubah nasibnya menjadi berdaya dan menjadi pencerah dimanapun mereka berada dengan berbagai macam skill yang diusahakan untuk membina mereka menjadi tangguh sesuai keinginan merealisasikan dirinya. Nah, kemudian setelah beberapa lama masih mendaging itu. Kemudian oke, kalau begitu bikin pernyataan saja walaupun belum bisa direalisasikan secara formalnya. Dengan persetujuan keluarga terjadilah akad diterimanya ikrar wakaf tersebut oleh sang suami, kemudian ditindaklanjuti oleh istrinya. Setelah menerima wakaf dari sang pasien ini, sang herbalis benar-benar komitmen menerima amanah. Dibawalah santrinya, gurunya, stafnya, semuanya hijrah ke tempat yang diwakafkan tersebut. Di sana disambut dengan sebisa-bisanya untuk menyambut serah terima wakaf tersebut. Setelah diterima surat wakaf tersebut, entah bagaimana skenario semesta ini, dengan sang herbalis tadi ditaruh ketika itu, seingatnya dia ya karena sangat kramenya, beliau lupa naruhnya di meja atau di batu, ketika itu ada batu besar, dan saat itu juga hilang. Jadi begitu serah terima, surat itu hilang. Sudah dicari kemana-mana ya tidak ketemu. Di perjalanan yang dipercaya sepenuhnya kepada sang herbalis ini,
penuh dari keuangan, dari menata, merekrut karyawan dan lain-lain, pokoknya disetujui dengan baik dan tidak pernah mencurigai. Jadi seiring perjalanan, entah itu bagaimana ceritanya, yang dipercaya oleh sang herbalis itu untuk membina kader-kader unggulan ini berkhianat. Berkhianatnya dipotong kompas, sinergi kepada sang pewakaf. Dan yang sang pewakaf ini pun mungkin itu dia memberikan kepalanya dipegang ekornya. Jadi sebenarnya ini pewakaf yang tidak ikhlas atau mungkin modus, hanya memanfaatkan kelemahan sang herbalis ini tadi. Nah, seiring waktu ya perkembangannya sudah lumayan bagus, dari logistik, dari gaji para guru, dan bagaimana keteguhan keseriusannya menjadi suksesnya anak-anak yang dibinakan di sana. Itu benar-benar sungguh-sungguh, tidak pernah menyerah dan tidak pernah putus asa untuk membina mereka. Jadi benar-benar luar biasa bagaimana caranya supaya ini kader yang di sana ini benar-benar berjaya di kemudian harinya. Karena benar-benar dari logistiknya, dari gaji para guru dan bangunan-bangunan sederhana, tambah sulam, bikin MCK, bikin kandang kambing, inventaris mobil, motor, dan lain-lain diupayakan semua. Jadi segala hal dipenuhi. Si santri kewajibannya hanya belajar, menuntut ilmu untuk merubah nasib, untuk kejayaan dirinya, keluarganya, dan negaranya dimanapun mereka nanti berada. Dan tidak pernah membebani hal apapun, kewajibannya hanya belajar menuntut ilmu untuk menjadi tangguh dan siap terjun di masyarakat. Nah, kemudian tahun keempat itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi karena pengkhianatannya sudah terlihat jelas. Kemudian si herbalis ini mengultimatum, pengen tahu ini maunya si yang dipercaya, si ustadz, si guru, si kiai yang kita percaya ini maunya apa. Dan ternyata begitu kemarahannya itu disampaikan bahwa mengundurkan diri, mundur dari perjuangan, silahkan kolaborasi sama sang pewakaf dan lain-lain. Beliau ternyata sudah mempersiapkan segala hal. Kemudian ketika perpulangan santri itu sudah disebarkan, diakui, disampaikan kepada yang hadir, para santri dan wali santri juga yang hadir, bahwa yang tadinya yayasan yang sudah diberikan wakaf ini sudah diganti dengan pendidikan pesantren atas nama yang berbeda, yang diakui itu pendirinya yang dipercaya itu. Jadi memang pengkhianatan dan juga penipuan pemberian sebuah kepercayaan yang berinian kepercayaan wakaf. Dan ternyata sang herbalis itu mencoba mengklarifikasi karena mungkin manusiawi ada keterbatasan, karena sudahlah gitu,
memang maunya dia untuk berkhianat, ya mungkin itu jalannya. Tapi berusaha untuk mengklarifikasi dulu, ini anak tabayunnya kemana, kan sudah dibina ketika di tempat Sangkir Balis itu udah sekian tahun, dibina, dididik, diajarin hal-hal yang positif sesuai kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin. Ya sangat luar biasa, memang maunya beliau berkhianat, menguasai apa itu, dan berusaha untuk mendamaikan atau mengambil garis tengahnya supaya ada yang menjembatani untuk hal-hal yang tidak diinginkan terjadi supaya jadi clear. Mengambillah pengacara dan orang yang simpatik banyaklah kepada Herbalis ini, karena memang sang Herbalis ini banyak yang datang kepadanya untuk bersimpati. Nah kemudian ternyata sang ustadz tersebut ya sudah di backup, sudah didukung, sudah ini dengan orang yang kuat, yang punya latar belakang pondok pesantren yang hebat, dan disediakan pengacara juga. Begitu juga mungkin dukungan dari sang pewakaf itu sendiri yang memang hanya sekedar itu tadi diberikan kepalanya, dipegang ekornya, atau mungkin ya penipuan sebuah wakaf gitu aja. Mungkin seperti itu analisanya, yaitu terserah mereka, karena memang yang mewakafkan sendiri itu suaminya, dan suaminya sudah meninggal. Nah ini istrinya yang punya peran seperti itu. Ya inilah dianggap ini hikmah, bahwa apapun yang kita upayakan belum tentu sesuai dengan harapan kita, tapi kita tidak putus asa dan harus baik sangka kepada tarian semesta. Inilah semesta bicara, ya sudahlah, semua pasti akan ada hikmah di dalamnya. Ya kalau kita pahami dari cerita pengkhianatan ini, kita tetap harus berhati-hati dan baik sangka. Kita mencoba jalan yang lurus, ternyata kita jatuh, ya kita bangun lagi, kita mundur dengan teratur, ya biar semesta yang bicara. Ikhtiar penuh. Manusia tidak ada yang sakti, tidak ada yang hebat. Yang hebat mutlak hanya sang penguasa alam semesta. Jadi biarkan ini bergulir, berjalan, suro biro jaya ningrat, lebur tining panas. Itu seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Orang baik kayak apapun pasti tetap masih diuji kesabarannya, bagaimana cara mengambil langkah-langkahnya. Walaupun kalau kita lihat awalnya baik, mudah-mudahan menjadi, kita bisa ambil hikmah. Segala sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali kehendak semesta, tapi kita bisa milih jalan mana yang akan kita lakukan, karena kita bisa menggunakan otak akal. Tapi kita sudah hati-hati, sudah berusaha, ternyata jawaban waktu, sang waktu itu seperti A, B, C, D, ya kita terima. Kita terima. Karena kita hanya selaku penyaksi, pengamat. Semuanya kita terima, apapun ending daripada cerita. Mudah-mudahan cerita kehidupan sang herbalis dengan sang pasien dan sang ustadz yang dipercaya, yang dididik ini bisa kita ambil hikmahnya. Kita yakin semesta pasti
pasti akan memberikan ending yang baik. Wujud Rahayu, Rahayu, Satu.